Muda, Kecamatan Patilanggio. Maka dari itu, kepada Bapak Rahmat, kami persilahkan. Baik, Pak Ketua, suara saya jelas ya? Jelas, Pak? Persilahkan. Mas Pak, masuk. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dimohon pada semua peserta dapat menonaktifkan mikrofon sebelumnya dan mengaktifkan kamera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan paling utama, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat berjumpa dan bersua kembali, tetap masih setia melalui layar Zoom ini, tapi tidak mengapa ya, sebab saya lihat semuanya cerah-cerah ini, dan insya Allah sehat-sehat, dan yang paling penting Amin. kita selalu semangat mengemban tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyuluh KB. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengharapkan berkah dan manfaat dari kegiatan ini, kegiatan Hiladia Bangga Kencana episode 2, kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu peserta program layanan informasi lini lapangan berbasis digital atau yang disebut dengan Hiladia Bangga Kencana, sebuah platform digital yang inovatif untuk memberikan materi dan penguatan kepada PKB, PLKB dalam rangka peningkatan capaian dan pengelolaan program di lini lapangan. Saya Rahmat Tamrin, penyuluh KB Kabupaten Purwato yang menjadi moderator yang ditugaskan pada kegiatan hari ini, ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama kepada yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama tim kerja admin yang hadir. Kemudian yang kedua, selamat pagi Pak Ketua Umum DPD IPKB beserta jajaran pengurus IPKB, ketua-ketua cabang dan seluruh PKB PLKB seprovinsi Gorontalo. Yang ketiga, lebih khusus saya ingin menyapa narasumber Hiladia Bangga Kencana hari ini, Ibu Sri Wulandari Daud SE. Selamat pagi Ibu Wulan. Assalamualaikum pagi Pak. Pagi, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, yakni Ibu Sri Wulandari. Saat ini beliau sebagai anggota tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting. Kita pun sudah maklum ya, beliau sangat konsen dalam kegiatan Balnak. Jabatan beliau saat ini yakni penata kependudukan dan KB ahli muda di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu penyuluh KB, PLKB, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, selanjutnya acara yang kedua yakni arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Kepada yang terhormat Bapak Kepala kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pengantarnya. Izin Pak Rahmat, apa suara saya terdengar dengan Ya, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua DPD,
PEKB Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati rekan-rekan tim kerja perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, serta seluruh penyuluh KB yang kami banggakan dan kami cintai di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan untuk bisa ikut hadir dalam kegiatan Gila Dia Bangga Kencana untuk episode kedua. Alhamdulillah, kita tetap bisa menjaga komitmen kita untuk terus keberlanjutan dari kegiatan kita pada pagi hari ini di setiap hari Selasa, diselingi 2 minggu sekali. Jadi sebagaimana sebelumnya ya di episode pertama kita sudah menjelaskan esensi daripada kegiatan Gila Dia Bangga Kencana ini, bahwasanya memang ini untuk memfasilitasi sebagai wadah, sebagai jembatan bagi teman-teman penyuluh KB untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan terkait dengan pelaksanaan program-program. Jadi tema-tema pun itu kita angkat sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Nah, di episode pertama kita sudah membahas terkait dengan perkembangan institusi masyarakat pedesaan IMP yang memang menjadi salah satu concern dari Direktorat Bina Lini Lapangan agar kualitas dan pencatatan pelaporan ini semakin baik yang dapat disampaikan di SIGA. Nah, tentunya di dalam proses Gila Dia Bangga Kencana ini tidak hanya share pengetahuan, tetapi juga kami dari perwakilan provinsi akan akan mengevaluasi berdampak tidak Gila Dia Bangga Kencana kita di episode pertama dalam peningkatan status institusi masyarakat pedesaan kita. Nah, kalau saya melihat ya dari hasil Gila Dia Bangga Kencana yang kemarin di episode pertama, boleh saya simpulkan sedikit bahwa tidak terlalu berdampak. Nah, boleh saya dibantu Bu Nela ya untuk di-sharekan hasil monitoring evaluasi ya. Jadi dari 77 ya, jadi kemarin itu kita kan sudah memberikan informasi terkait bagaimana peningkatan klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari 77 kabupaten kota yang ada di 77 kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo ini masih terdapat 28 kecamatan yang belum atau masih ada lah ya yang status dasar. Jadi ini kan berarti kegiatan-kegiatan teman-teman di IMP ini masih level-level bawah lah, yang keyakinan kami di provinsi bahwa teman-teman PPKBD, sub PPKBD ini sudah melaksanakan paling tidak mereka berada pada klasifikasi berkembang ya. Jadi kalau di Kabupaten Gorontalo itu misalnya di kecamatan ini saya baca secepat ya, karena ini kan hanya untuk memonef evaluasi, nanti kami akan share data ini dan untuk di follow up kembali ke teman-teman penyuluh yang ada di bawah. Di Kecamatan Biluhu di sini masih ada 1, 2, 3 ya, masih ada 9 ya yang perlu maaf, di Biluhu itu ya masih ada 5 yang statusnya dasar. Next. Next.
Di Asparaga ini masih ada yang 4 desa, yaitu Mohiolo, Olimohulo, Karya Baru, dan Bihe. Ya, ini yang perlu dilihat. Kemudian lanjut Kecamatan Dungalio. Ini Dungalio bisa saya pastikan mungkin ya, ini belum bekerja sama sekali. Ya, yang di Kecamatan Dungalio ini masih di dasar semua. Ya, belum berimpact ini dampak Yiladia yang minggu pertama di episode pertama kita. Lanjut. Ini Paguyaman ya. Jadi di Gorontalo hanya itu ya. Hanya ada 3 atau 4 kecamatan yang belum tuntas. Yang lainnya alhamdulillah sudah tuntas, sudah tidak ada lagi IMP-nya yang diklasifikasi dasar. Di Bualemo ini Paguyaman masih ada 11 desa yang masih di dasar. Ini bisa dilihat nanti, kami akan share. Udah, next. Wonosari ini masih ada 9, ya, ada Harapan, kemudian ada Pangea, kemudian Sukamulya, Saritani, Dimito, Tanjung Harapan, Raharja, dan Dulohupa. Next. Ini Kecamatan Dulupi untuk Bualemo. Ini juga masih dasar semua, ya, belum berimpact ini yang kemarin. Iladia episode 1. Next. Botu Moita ini juga belum berimpact, ya. Next. Nah, itu tadi yang Bualemo, ya. Kalau tidak ada kecamatan yang saya sebutkan berarti sudah tuntas, ya, sudah selesai, ya, sudah beres. Ini Bone Bolango, ya, Kecamatan Tapa, ini semua desa kelurahannya juga masih pada level klasifikasi dasar. Next. Ini Bulango Utara, Bulango Utara masih ada 9, ya. Ya, yang belum tuntas. Ya, kalau kami lihat di sini belum tuntas semua, ya. Oke, next. Kabila Bone ini juga belum ada ya progres semua. Next. Bone juga masih sama semua, masih dasar. Ini Bone Raya dari 10 tinggal 4, ya. Ini bisalah diselesaikan. Next. Suawa Selatan ini juga, ya, dari 8 desa IMP-nya masih status dasar semua, ya. Next. Bulango Ulu ini, kalau Bulango Ulu sisa 1 sebenarnya, Suka Makmur, ya. Next. Bulango Selatan juga dari 10 baru 2 yang berkembang, 1 mandiri 1, selebihnya masih ada di dasar. Coba direview kembali, ya. Next. Bulango Timur semua desa, ya, masih di dasar semua status IMP-nya. Next. Bulawa ini juga semua, ya, belum, masih di dasar semua, ya, belum bekerja ini. Next. Pinogu, ya, Pinogu masih dasar semua, ya. Next. Nah, sekarang kita ke Pohuwato. Jadi tadi yang Bone Bulango, ya. Jadi kalau tidak ada wilayahnya yang disebut tadi berarti sudah minimal klasifikasi IMP-nya ada di berkembang, ya. Nah, sekarang kalau di Pohuwato ini Popayato, ya, Popayato ini belum ada sama sekali yang di-update. Kemudian next. Lemito juga belum,
ya. Belum ada sama sekali yang di-update. Next. Marisa juga, ya. Next. Saya ini sering ke Pohuwato, tapi ternyata banyak yang klasifikasinya yang masih belum terupdate. Pak Guat, ini juga sama. Ya. Next. Dengilo, sama, belum ada yang diupdate. Next. Next. Buntulia, ini Buntulia dari 7 baru 1 yang di-update klasifikasinya. Nah, ditunggu yang lainnya, ya. Next. Duhiada, ini Pohuwato, masih juga semuanya masih di dasar, ya, belum di-update klasifikasinya. Next. Sebisa mungkin diupayakan sampai dengan tanggal 31 itu bisa maksimal. Tolong host, ya, oke. Klasifikasi ini Wanggasari tinggal 1 sebenarnya, ya, tinggal Bukit Harapan, ya. Kalau sudah diupdate itu berarti sudah tuntas semua. Next. Popayato Timur. Ini Popayato Timur belum ada yang diupdate, ya, untuk klasifikasi IMP-nya. Next. Ini saya sudah 15 menit. Ini Gorontalo Utara. Gorontalo Utara sisa 1, ya, kecamatan. Pohuwato tadi itu lewat, ya. Jadi kalau kecamatannya tidak ada yang disebut berarti sudah tuntas dengan klasifikasi, minimal sudah berada di berkembang. Nah, kalau di Sumalata itu di Gorontalo itu sisa kecamatan Sumalata, ya, tinggal 1 kecamatan, tinggal dari 11 desa yang ada di kecamatan Sulamata, masih ada 5 yang belum terupdate klasifikasinya untuk institusi masyarakat pedesaan. Ya. Cukup untuk tayangan ini sebagai bahan monitoring evaluasi kami, berimpact tidak apa yang kita berikan di episode pertama terhadap pelaksanaan program. Nah, inilah tujuannya sebenarnya kenapa ada kegiatan ini, ya. Apa yang kita hadapi misalnya permasalahan dan lain sebagainya, kan harapan kami sudah bisa dibicarakan pada saat kegiatan Yiladiah itu. Nah, kemudian kami berikan waktu 2 minggu, ya, untuk mengevaluasi, ya. Jadi sebagai tindak lanjut dari apa yang kita dapatkan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang kegiatan peningkatan capaian keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter, ya, melalui promosi KIE pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini menjadi salah satu proyek nasional, strategis nasional, karena seiring sejalan dengan salah satu tujuan dari lembaga kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, menuju Indonesia Emas 2045. Nah, harapan kami bahwasanya ini bisa disimak dengan baik, kemudian mau tidak mau ini tidak terlepas dari sistem pencatatan pelaporan yang ada, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiranya nantinya kalau memang ada yang masih bingung terkait dengan bagaimana saya sudah bekerja, saya sudah melaksanakan kegiatan ini, tapi bagaimana sistem pencatatan pelaporan? Ya, silahkan didiskusikan melalui forum ini, dan tentunya 2 minggu ke depan kita akan evaluasi kembali, monitoring evaluasi kembali seperti apa feedback dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Saya kira itu supaya tidak berlama-lama, ya. Saya hanya memberikan pengantar, mengevaluasi seperti apa progres dari episode sebelumnya. Saya kira itu, Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah 15 menit mengambil sesi
kita dari 1 jam yang kita rencanakan di setiap episode supaya tidak terlalu mengambil waktu teman-teman untuk dapat bekerja di lapangan. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala. Semoga arahan dan pembinaan sekaligus mungkin sebagai monitoring dan evaluasi singkat pada kita semua demi peningkatan cakupan program Bangga Kencana pada waktu-waktu berikutnya. Kepada Bapak Kepala kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi kita hari ini insya Allah akan menyaksikan episode kedua kegiatan Miladia Bangga Kencana ini, dan pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang peningkatan capaian keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan, dalam hal ini pendampingan pembentukan karakter melalui kegiatan promosi KIE pada 1000 hari pertama kehidupan. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mungkin dapat menyampaikan kalimat penekanan bahwa pengasuhan keluarga dalam membentuk karakter pada periode 1000 HPK ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan kita sangat beruntung selaku penyuluh KB melalui program ini dapat memfasilitasi keluarga, balita, dan orang tua yang memiliki balita melalui kegiatan kelompok BKB di wilayah binaan kita masing-masing. Fokus kita adalah dua, yakni penanaman nilai-nilai dasar dan positif sejak awal kehidupan anak, dan yang kedua adalah melakukan edukasi perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, olehnya bagaimana pola kegiatan pengasuhan dan pendampingan ini, kemudian evaluasi kegiatan dan hasil inputan pada aplikasi SIGA yang dilaksanakan oleh penyuluh dan kader, semuanya itu akan dikupas tuntas oleh Ibu Wulan selaku narasumber kita hari ini. Olehnya tidak perlu berlama-lama dan memanfaatkan waktu yang terbatas ini, saya selaku moderator mengundang dengan hormat dan mempersilahkan Ibu Sri Wulandari Daud mungkin selama 1 jam ke depan untuk menyampaikan materinya. Untuk itu kepada Ibu Wulan, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Moderator Pak Rahmat. Yang terhormat pada Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Faisal Fahmi, SKM MBS, kemudian kepada Ketua Tim Kerja yang dari perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo yang sempat hadir pada pertemuan Miladia episode 2 saat ini. Teman-teman, maaf saya panggil teman-teman, rekan-rekan, karena saya merasa teman-teman di sini adalah rekan-rekan saya. Seluruh PLKB, P3K adalah teman-teman dan rekan-rekan dari saya sebagai anggota tim kerja dari BKKBN Provinsi. Nah, izin Pak Moderator, apakah saya share screen langsung dari sini atau dibantu dari host? Ya, Halo? silakan Pak Ketua sebagai Saya share langsung. Oh ya, saya share langsung Ya. dari sini ya. Silakan share langsung. co-host. Silakan Ibu ya. Baik. Oke. Apakah sudah tampil? Ya, sudah ada Bu. Belum ini ya, slide show. Sudah ya? Sudah ada. Ya, izin. Oke, baik. Saya mulai ya teman-teman.
izin untuk episode 2 ini, yaitu tema kita peningkatan capaian keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter melalui promosi 1000 hari pertama kehidupan tahun 2024. Izinkan saya dari anggota tim kerja ketahanan keluarga pencegahan stunting, kayaknya sudah tidak perlu dikenalkan karena sudah bosan. Ibu Wulan dari saya penata KKB ahli muda, saya di KSPK atau sekarang itu tim ketahanan keluarga dan pencegahan stunting khususnya di bagian balita anak dan lansia. Nah, dasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ya, Bapak Ibu, untuk persentase keluarga loading ya. Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2024 yaitu 6,11%. Kita melihat di sini ada 3 provinsi tertinggi yaitu Provinsi Bali, Maluku Utara dan Jawa Tengah. Dan kita melihat masih. Nah, kebijakan izin saya ininya kecil aja karena tadi loading kalau dibesarkan. Nah, kemudian arah kebijakan proyek prioritas nasional atau promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting itu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan komitmen pemerintah daerah dan jejaring pemangku kepentingan dan mitra peningkatan komitmen pemerintah daerah tentang pengasuhan 1000 HPK. Kedua, perubahan perilaku masyarakat dalam pengasuhan 1000 HPK yang mempercepat penurunan stunting. Ketiga, konvergensi intervensi sensitif dan spesifik dengan intersektor. Kemudian, peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting. Strategi. Nah, strategi di sini pertama melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kebijakan tentang promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK melalui Pokja advokasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengasuhan 1000 HPK. Yang ketiga, menyediakan data keluarga baduta sebagai sasaran kegiatan yang dapat dibagi pakaikan dengan lintas sektor dan mitra terkait. Dan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan ProPN promosi KIE pengasuhan 1000 HPK tahun 2024 berbasis teknologi informasi. Itu kita bisa lakukan melalui virtual meeting, rapat pengendalian program, WhatsApp group, email, dan lain-lain. Nah, kita masuk di evaluasi. Ini adalah evaluasi jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, di Provinsi Gorontalo kita ada target namanya pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter. Nah, untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2024 ini kita mendapatkan target dari pusat sebanyak 29.380. Nah, ini adalah target yang sudah dibagikan per kabupaten kota. Nah, keluarga sasaran yang diambil berdasarkan data sasaran yaitu keluarga sasaran kelompok BKB berdasarkan data PK23. Nah, target ProPN yang dimaksud di sini adalah target ProPN 1000 HPK yaitu sasaran ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK. Nah, target pengasuhan pembentukan karakter di BKB yang dimaksud di sini adalah sasaran keluarga balita yang melakukan pemantauan dan perkembangan anak dan dipantau melalui KKA atau Kartu Kembang Anak. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi rapat pengendalian program yang selalu rutin dilakukan oleh perwakilan BKKBN Provinsi yang kemarin dilaksanakan pada minggu kedua bulan bulan Oktober berdasarkan evaluasi data bulan September. Data ini saya ambil dari Datin berdasarkan pemaparan dari Ketua Tim Datin. Nah, ini adalah evaluasi dari keluarga hadir pertemuan BKB sampai dengan September 2024, di mana yang hadir saat ini sudah mencapai 21.303.
Nah, yang tertinggi di sini kita bisa lihat dari Kabupaten Gorontalo Utara. Saya salut untuk Gorontalo Utara yang dari kalau dilihat kita lihat ke belakang beberapa bulan ke belakang itu masuk dari 3 kabupaten terbawah. Tapi setelah masuk triwulan 2, triwulan 3, alhamdulillah Gorontalo Utara mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua itu dari Pohuwato, kemudian dari Bone Bolango, kemudian dari Kabupaten Gorontalo, dan yang terakhir dari Kota Gorontalo. Ini adalah keluarga anggota BKB yang hadir pertemuan. Dihitung berdasarkan sasaran. Jumlah sasaran keluarga anggota BKB yang ada, kemudian yang aktif dan hadir di pertemuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah target ProPN 1000 HPK yang ada di Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu kita bisa lihat bersama, ini targetnya ada 47.207. Target ini selalu statis sejak tahun 2022. Kalau tidak salah mulai diberikan target itu mulai 2021. Nah, ini adalah seperti yang saya singgung sebelumnya, target kita pertama yang pus hamil yang ada, kemudian keluarga yang punya baduta. Masing-masing kabupaten kota sudah dibagi dan target ini sudah kami turunkan itu pada tanggal 18 Maret 2024. Kami berikan ke OPDKB melalui surat resmi oleh Kepala Perwakilan saat itu, kemudian diminta untuk di follow up ke masing-masing kecamatan untuk di breakdown target per masing-masing kecamatan sampai ke tingkat desa. Nah, kemudian ini adalah capaiannya yang terakhir per September dari target 1000 HPK, kita dalam posisi sudah di 82,62%. Ini masing-masing capaian per kabupaten kota. Kemudian kita masuk di evaluasi pengendalian lapangan atau yang sering kita dengar dengan DALAP dan sering kita lakukan mungkin setiap bulan rutin kita laporkan melalui aplikasi SIGA. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan, jumlah bina keluarga balita yang melakukan penyuluhan bulan September itu ada 98,95%. Alhamdulillah, untuk dari segi pelaporannya kita sudah hampir 100%. Dan ini sudah berlangsung sejak semester 2 bulan-bulan Juli mengalami peningkatan. Nah, kemudian cakupan laporan bina keluarga balita yang ada saat ini kita bisa lihat dari diagram posisi saat ini masing-masing sudah tinggi ya, sudah ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah 100%. Saya salut, saya apresiasi, terima kasih. Yaitu untuk Bualemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Nah, kemudian ada jumlah BKB yang menyajikan materi itu saat ini datanya juga dari SIGA itu masing-masing paling tinggi dari Bualemo yang banyak menyajikan materinya, kemudian dari Kota Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara. Nah, kemudian kita masuk di ada namanya R1 BKB ProPN. Nah, R1 BKB ProPN ini untuk diketahui saja formatnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk pelaporannya itu di provinsi. Nah, kemudian ini untuk mekanisme pelaksanaan. Izin sebelum kita masuk di sini, saya share dulu terkait evaluasi yang tadi untuk keluarga sasaran dengan dibandingkan capaian target yang hadir di kelompok BKB atau aktif di kelompok BKB. Saya mulai dari Kabupaten Gorontalo. Ini berdasarkan data yang ditarik per September. Nah, di sini yang merah itu teman-teman sekalian berarti dari
jumlah kelompok BKB yang ada yang lapor itu di bawah dari 50%. Nah, kemudian jumlah keluarga anggota BKB yang ada namun yang hadir di pertemuan itu hanya sekian persen. Jadi kalau dia di bawah 50% maka merah. Sementara sebagai informasi untuk target kita saat ini adalah yang hadir itu sebanyak 29.380 keluarga yang merupakan anggota kelompok BPKB hadir di pertemuan. Nah, ini untuk Kabupaten Gorontalo itu masih ada satu kecamatan yang kelompoknya 9, tapi yang melapor hanya 3. Jadi hanya 33% itu kecamatan Batu Daa Pantai. Nah, kemudian untuk sasaran jumlah keluarga anggota BKB yang ada dibandingkan dengan yang hadir di pertemuan itu di Kabupaten Gorontalo masih ada 2 yang belum mencapai target atau masih di bawah rata-rata 50%, yaitu masih Kecamatan Batu Daa dan Tolangohula. Mungkin sebentar insya Allah kalau ada PLKB-nya kita bisa sharing bagaimana supaya untuk memperbaiki capaian ini. Nah, untuk Kabupaten Walemo ini masih ada 2 kecamatan juga, yaitu dari Paguyaman. Kelompok yang ada BKB itu tercatat di Siga ada 22, tapi yang melapor hanya 9. Kemudian dari Kecamatan Mananggu ada 9, tapi yang lapor sama sekali belum ada alias nol. Mungkin ada kendala atau apa, atau bisa dikoreksi data kami, kita sama-sama koreksi ya Bapak Ibu teman-teman, karena terkait aplikasi juga. Dan kita di sini sharing bukan sebagai apa namanya saya mengajarkan atau apa, tapi kita sharing di sini mungkin terkait permasalahan apa yang dihadapi teman-teman di lapangan, kita bisa cari solusinya seperti apa. Nah, di sini juga masih dengan posisi yang sama, kecamatan yang sama, Paguyaman dan Mananggu itu jumlah keluarga anggota BKB yang tercatat itu 701, tapi yang hadir itu hanya 189, hingga persennya itu masih di bawah 50%, karena itu kami merahkan. Kita lanjut di Kabupaten Bone Bolango. Nah, di Kabupaten Bone Bolango di sini kita bisa lihat ada 1, 2 untuk kecamatan yang laporannya juga masih di bawah 50%, yaitu Kabila Bone. Dari 9 kelompok BKB yang tercatat di S3, hanya 2 yang melakukan input pelaporan. Kemudian dari Bone Raya, Bone Raya dari 7 kelompok yang melapor itu sama sekali tidak ada. Kemudian yang hadir juga tidak ada. Nah, untuk kemudian di Kabupaten Pohuwato, kita lanjut. Ini masih ada 2 juga. Kita apa ya? Kayaknya masing-masing kabupaten kota konsisten dengan 2 kecamatan yang disisakan untuk pelaporannya masih di bawah 50%. Ini ada Marisa, ini ada 8 kelompok yang melapor baru 3. Kemudian Duhiadaa ada 3 kelompok, ini sama sekali belum melapor. Begitu juga dengan sasaran kelompok BKB yang hadir, dari sasaran yang 162 yang hadir aktif itu di pertemuan hanya 45. Untuk Dengilo, pelaporannya sudah 100%, tapi untuk keluarga yang hadir itu sasarannya 37, tapi yang hadir cuma 8. Untuk Dengilo sebagai catatan juga, ini berarti kalau ada kelompok 2, berarti anggota yang ada sasaran cuma 37. Kalau kita hitung-hitungan sebagai sebagai review saja, 37 untuk 2 kelompok berarti satu kelompok anggotanya 18 atau 19 orang. Sementara dalam B minimal itu 30 orang dalam satu kelompok, maksimal 50. Apabila lebih dari 50 bisa dilakukan dalam beberapa pertemuan atau membentuk kelompok baru. Ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua untuk PLKB Dengilo. Kita lihat, mohon untuk sasarannya ditambah, karena di sini hanya 37, berarti untuk anggotanya sekitar hanya 18 atau 19 kelompok, kalau apabila kelompoknya hanya 2. Kemudian untuk Duhiadaa juga belum ada pelaporan, anggotanya di sini ada 87. Jadi 87 kalau dibagikan ada 3 kelompok, rata-rata 29. Kita lanjut di Kabupaten Garut. Nah, untuk Kabupaten Garut di sini ada Sumalata belum melakukan input laporan, kemudian Tomolito, kemudian Monano.
Nah, nanti untuk apa dikonfirmasi lagi Bapak Ibu terkait ada kendala jaringan. Kalau sekarang informasinya memang dari tanggal berapa ya? Dari minggu lalu saya lupa tanggalnya berapa. Emang ada pengumuman langsung dari Direktorat Datin Informasi Teknologi dan Pencatatan Laporan itu memang ada gangguan karena ada proses apa namanya cleaning kalau tidak salah. Nah, kami sudah menanyakan, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Datin Provinsi memang akan mengalami gangguan dari minggu lalu sampai saat ini juga terakhir kami tanyakan kemarin ada mengalami gangguan. Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan input pelaporan saat ini yang banyak error yang tidak bisa masuk atau yang tidak bisa terinput, tidak bisa terekam, tidak bisa tersave, itu memang saat ini SIGA katanya dalam proses cleaning. Kemudian di sini ada 3 kecamatan untuk Kabupaten Garut yaitu Sumalata, Tomolito, dan Monano. Nah ini mohon untuk teman-teman, Bapak Ibu, PLKB, PKB, P3K untuk lebih memperhatikan capaian dari pelaporan BKB. Kemudian dari Kota Gorontalo, Alhamdulillah Kota Gorontalo konsisten dari sebagian besar sudah 100%, tapi ada satu kecamatan yaitu Kota Tengah, kelompok BKB-nya yang tercatat di SIGA itu ada 8, tapi yang melapor baru 5. Nah, kemudian mungkin mengalami kendala atau apa karena yang kami tahu Kota Gorontalo itu pelaporannya itu selalu 100% konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini bisa dipertahankan dan menjadi percontohan bagi teman-teman kabupaten kota yang lainnya. Kita kembali ke materi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di mekanisme pelaksanaan untuk 1000 HPK itu yang pertama kita masuk di perencanaan. Perencanaannya itu penentuan wilayah prioritas stunting tingkat desa atau kabupaten kota yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian sasaran keluarga balita di wilayah stunting berdasarkan hasil PK23 dan pemutakhirannya yang kita kenal dengan verbal. Kemudian yang ketiga, target sasaran keluarga dengan balita bersumber dari pendataan keluarga PK 2023. Nah, lanjut kita masuk di Dakfiksi BKB Kids Stunting 2024. Bapak Ibu, alhamdulillah dari hasil evaluasi terbaru dari Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, kita 6 kabupaten kota sudah melakukan realisasi untuk BOKB Kids Stunting karena ada juga dari beberapa provinsi yang dipanggil langsung oleh Bapak Deputi, dievaluasi langsung, ditanyakan satu persatu OPD-nya, ada yang belum melakukan pemesanan BKB Kids Stunting sampai dengan menjelang semester 4 triwulan 4 ini. Nah, itu ada 2 yang menolak. Alhamdulillah Gorontalo semuanya kabupaten kota sudah melakukan pemesanan BKB Kids Stunting. Nah, saya jelaskan tentang BKB Kids Stunting 2024. Kita masuk dulu di 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu adalah sebuah periode emas ketika fondasi untuk perkembangan otak dan kesehatan seumur hidup ditentukan. Nutrisi dan pengasuhan yang buruk selama periode ini akan memberi pengaruh buruk pada tumbuh kembangnya sepanjang rentang kehidupan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu di 1000 HPK ini harus diimbangi dengan gizi. Kalau gizi tidak tepat melewati masa 1000 HPK karena di sini tumbuh kembang otak dari anak atau bayi kita itu bertumbuh dengan pesat karena itu perlu didukung dengan nutrisi dari gizi dari asupan makanannya. Nah, dari BKB Kids Stunting ini Bapak Ibu kita bisa lihat ada beberapa item kemas dalam satu paket pengadaan BOKB Kids Stunting. Nah, di sini ada 14 item Bapak Ibu. Dan ada 2 item terbaru dan 1 yang dimodifikasi terbaru. Nanti sebentar saya jelaskan. Nah, 1000 HPK di sini ada 270 hari dan 730 hari. Ini sudah saya tahu teman-teman PLKB PKB sudah sangat menguasai hal ini karena tiap tahun selalu ada. Nah, pertama yang ada di BKB Kids Stunting itu pertama buku Menjadi Orang Tua Hebat. Buku ini adalah buku bacaan bagi orang tua yang meningkatkan bagaimana menjadi orang tua hebat. Saya percepat ya Bapak Ibu biar kita lebih banyak didiskusi daripada di materi. Nah, kemudian ada buku Pengasuhan Anak yang Berkebutuhan Khusus. Kemudian ada namanya buku Saku Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kemudian ada apa Bapak Ibu? Agak ini loading.
Karena saya menghidupkan kamera, jadi layarnya jadi Ya loading. ada Bu, ada Bu. Ya, karena saya menghidupkan kamera, layarnya jadi agak lambat. Mohon maaf, ini coba saya aktif. Ya, izin ya Bapak Ibu, saya stop lagi, nanti saya share lagi. Sudah tampil lagi Bapak Ibu? Ya ada. Terima kasih. Ada di Nah, layar kemudian Bu. ya, kemudian buku saku pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Saya sudah tidak menjelaskan lagi karena materinya akan di-share. Ini adalah item-item yang ada di BKB Kids Stunting 2024. Nah, kemudian ada kalender pengasuhan 1000 HPK. Kalender ini ada 3, terbagi atas dari masa kehamilan, masa 0 sampai 12 bulan, kemudian ada untuk anak 13 sampai 24 bulan. Nah, ini adalah manfaat kalender pengasuhan 1000 HPK untuk orang tua, anak maupun kader. Ini bisa kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang yang terbaru untuk KKA. Tetap namanya KKA, tapi untuk tampilannya itu agak berbeda, lebih cerah, warnanya lebih banyak. Kemudian tampilannya itu didesain lebih menarik. 2024, pengadaan 2024 dan dibagikan untuk 2025. Untuk kartu kembang anak itu tampilannya sudah seperti ini. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya ada perbedaan untuk KKA yang saat ini dengan KKA yang sebelumnya. Nah, ini bagian dalamnya Bapak Ibu, isinya tetap sama, cuman tampilannya saja dirubah untuk lebih menarik. Dari temannya saja dirubah lebih menarik supaya kader-kader itu lebih tertarik untuk menggunakan dan orang tua juga tertarik untuk memiliki KKA-nya. Nah, ini untuk penjelasan mengenai KKA, apa yang ada di dalam KKA, pengertian KKA, manfaat, cara menggunakan KKA, cara pengisian, tugas perkembangan anak sampai pada rujukannya. Saya lanjut saja. Nah, kemudian ada namanya AP motorik kasar. Ini ayunan, sepak bola, basket, dan ketangkasan. Ini juga salah satu paket yang memang selalu tiap tahun masih sama ya, ada di BKB Kids Stunting. Kemudian ada kubus susun edukasi. Nah, tampilannya saja yang berubah Bapak Ibu. Untuk tahun 2024 tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah alat permainan edukatif pengenalan huruf dan angka. Ini salah satu yang baru di BKB Kids Stunting 2024 Bapak Ibu. Karena ini belum pernah ada di tahun sebelumnya. Media ini merupakan media menstimulasi kemampuan bahasa serta mengasah keterampilan motorik halus dasar yang nantinya akan dibutuhkan untuk belajar menulis. Jadi ada huruf A, I, U, E, O, huruf vokal, dan yang baru. Kemudian ini ada buku stimulasi, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi bedanya pada buku stimulasi tahun-tahun sebelumnya itu tidak dilengkapi dengan audio. Untuk tahun ini, setiap lembaran yang dibuka itu ada audio suaranya. Jadi misalnya pada saat dibuka lembaran monyetnya, itu akan ada bunyi monyet sedang makan pisang. Seperti itu. Ketika kita membuka lembaran ada perempuan, anak perempuannya itu akan ada suara anak perempuan. Begitupun pada saat kita membuka ada lembaran di hutan, itu akan ada suara-suara air yang mengalir atau gajah. Jadi untuk tahun ini perbedaannya di situ. Pada buku kain stimulasi itu dilengkapi dengan audio. Nah, kemudian ada 10 lembar balik stimulasi, masih sama dengan yang tahun lalu. Nah, ini juga yang terbaru Bapak Ibu. Namanya alat permainan edukatif pesan kunci 8 fungsi keluarga. Ini yang baru ada di tahun 2024. Di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Nanti Bapak Ibu di BKB Kids Stunting juga ada dilengkapi juga dengan tutorial bagaimana menggunakan, bagaimana cara bermain, dan panduannya. Kemudian ada modul Bina Keluarga Balita Emas atau BKB Emas, eliminasi anak stunting, yang terdiri dari ada 6 pertemuan dilengkapi dengan ular tangganya. Ular tangga juga dilengkapi dengan kartu pertemuan dadu dan lain-lain. Nah, ini untuk pembahasan materi dari BKB Emas itu dari materi pokoknya apa, metodenya seperti apa, kemudian sumbernya apa. Nah, ini adalah ular tangga dari pertemuan BKB Emas dari mulai pertemuan 1, pertemuan 2, dan selanjutnya sampai di pertemuan 6. Kemudian ada juga aturan permainan ular tangga. Saya rasa ini teman-teman PKB PLKB sudah tahu semua ya, karena tiap tahun juga BKB Kids Stunting ular tangga ini selalu ada. Nah, kemudian poster pintar. Ini juga poster pintar masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Poster pintar ini kalau tidak salah dia ada 300 lembar untuk BKB Kids Stunting sama dengan KKA. Kemudian di sini cara pasangnya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia 47 cm dari dasar, kemudian dipasang di tempat yang rata, jangan di tempat yang tidak rata, jangan di belakang pintu, usahakan dindingnya rata. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Kemudian, jangan di tempat yang seperti ini. Nah, yang terakhir ada namanya modul BKB Holistik Integratif atau BKBHI. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bapak Rahmat. Ya, terima kasih. Kami sampaikan pada Ibu Wulan atas pemaparan materi dan sharing informasi yang sangat keren dan luar biasa. Olehnya, sebelum kita diskusi, kita beri aplaus yang paling keras dulu, tapi dari tempat kita masing-masing. Halo Bapak Ibu, masih stay ini semua? Insya Allah ada 128 peserta yang hadir. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, saya ingin menarik garis besar dari materi ini. Mungkin yang dapat kita ambil dari kegiatan ini, dan insya Allah kita dapat laksanakan pada kegiatan-kegiatan berikut. Adalah kita Alhamdulillah PKB PLKB sudah dapat meningkatkan cakupan kehadiran keluarga dan anggota BKB yang hadir pada pertemuan, walaupun target ProPN kita masih statis. Untuk itu penting sekali untuk melakukan atau selalu meningkatkan kembali cakupan pada bulan berikut. Jadi Bapak Ibu mungkin saat ini kita akan masuk pada rangkaian acara selanjutnya, yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Kami akan membuka sesi tanya jawab ini sekiranya ada dari Bapak Ibu PKB PLKB, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi tadi ataupun misalnya ingin menyampaikan pendapat, kami persilahkan. Jadi kami buka untuk 3 penanya dulu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand Mato Duolo. Kami persilakan Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya. Mungkin ada dari teman-teman PKB PLKB Pak. Saya lihat di sini yang aktif kameranya ada Ibu Halo, Ibu Peka dari Kota Gorontalo, ada Pak Yunus, ada Pak Ketua dan lain-lain. Kami persilakan. Bapak Ibu bisa raise hand atau halo, atau mungkin sudah jelas semua ini materi, tidak ada pertanyaan lagi. Masa juga sudah jelas, Pak. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kita di sini dialog ya. Karena terus terang kalau untuk evaluasi Oktober, itu pasti akan turun karena memang mengalami gangguan. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu. Karena memang seprovinsi, se-Indonesia yang akan turun, bukan cuma Gorontalo. Karena terkait ada gangguan untuk aplikasi SIGA. Cuman Bapak Ibu semua, saya mohon bantuannya di sini. Karena evaluasi terakhir yang akan kita peroleh itu dinilai per 31 November pukul 23.59. Jadi evaluasi untuk semester 2 dan triwulan 4 itu kita akan dievaluasi tarikan datanya seperti itu. Saya sudah menurunkan surat di OPDKB kalau tidak salah mengenai apresiasi 1000 HPK. Di situ akan dinilai Bapak Ibu untuk 8 provinsi yang capaiannya di atas 100% itu akan diberikan apresiasi langsung oleh Kepala BKKBN Pusat ya. Lalu kalau sekarang kan kementerian gitu. Menteri
kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi saya berharap sekali Gorontalo itu masuk di 8 provinsi yang capaiannya di atas 100%. Sebagai informasi Bapak Ibu, sekarang juga saya sementara mengikuti evaluasi dari Direktorat Bina Keluarga Balita Anak Pusat. Dari awal sudah saya informasikan tadi sebelum kita masuk di Zoom. Untuk sekarang posisi Gorontalo itu 81%. Jadi kira-kira kalau untuk target kita 89,61% untuk capaian 1000 HPK di November, saya mohon bantuannya kepada teman-teman di lapangan, yaitu Bapak Ibu, PLKB, PKB, operator, SIGA, dan P3K untuk lebih meningkatkan capaian kita. Kalau untuk sasaran, kita sudah mencapai tadi 21 sekian ribu. Nah, target kita adalah 29.380. Kalau dihitung kumulasi hitungan kotornya itu masih ada sekitar yang harus kita capai 8.000 sekian, 8.045 sekian. Nah, itu bisa dicapai dengan cara pada saat kita melakukan input laporan R1, keluarga yang hadir itu harus di atas 80% yang hadir dari keluarga sasaran. Kemudian yang kedua itu indikator yang meningkatkan capaian itu yang kedua itu dipantau perkembangannya itu melalui kartu kembang anak. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan input laporan R1 kan ada centangan untuk ada KKA, dipantau KKA atau tidak. Nah, itu ketika dicentang pada saat melaporkan itu itu salah satu cara Bapak Ibu kiat untuk meningkatkan capaian kita. Jadi pada saat melakukan input laporan jangan lupa untuk mencentang itu dipantau melalui KKA. Nah, memang KKA ini Bapak Ibu satu terbatas gitu. Setiap pengadaannya itu hanya 300 lembar per satu BKB Kit Stunting. Tapi kita bisa siasati Bapak Ibu semua teman-teman melalui ada namanya pernah saya share di grup Rumah Pokan KKA online. Nah, setiap kita kan di sini mempunyai HP Android ya. Nah, KKA online itu bisa kita download di Google Play Store. KKA online itu sama penggunaannya dengan KKA manual, Bapak Ibu. Jadi untuk menutupi yang cuman hanya pengadaan yang diberikan di BKB Kids Stunting hanya 300 unit itu atau 300 lembar saja, kita bisa menggunakan KKA online. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini mohon bantuannya. Saya di sini tidak bisa bekerja dengan mencapai target dengan maksimal karena kami di provinsi hanya bisa menghimbau, mendorong teman-teman di lapangan karena terkait kinerja Bapak Ibu ini feedbacknya itu imbasnya juga ke kita juga. Insya Allah nilai kinerja unit kerja kita yaitu perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo itu akan istimewa, minimal baik. Nah, apabila nilai unit organisasi kita istimewa atau baik, otomatis akan turun ke kita juga. Nilai SKP kita, kalau nilai unit kerja istimewa, kita bisa mengajukan SKP nilai istimewa. Kalau unit kerja kita nilainya baik, kita tidak bisa mengajukan istimewa karena nilai SKP kita tergantung dengan nilai unit kerja. Unit kerja di sini yaitu perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Nah, untuk 1000 HPK dan pembentukan pengasuhan karakter itu masuk dalam indikator penilaian unit kerja perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Perkin 2024. Jadi Bapak Ibu sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini itu sebenarnya untuk kita juga begitu. Walaupun hanya beberapa indikator saja, tapi jangan sampai saya takut tidak tercapai indikator dari 1000 HPK dan pengasuhan pendampingan karakter dapat mempengaruhi nilai unit kerja kita pada saat penilaian akhir di akhir semester 2 atau triwulan 4. Ibu Yohan dari Kuandang, Gorontalo Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kepala, kalau masih ada di ruang Zoom ini, Ibu Pemateri, Pak Moderator, dan teman-teman sekalian. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah
pada saat kita melakukan inputan untuk BKB, itu kan ada yang keluarga sasaran, anggota dan bukan anggota. Nah, bagaimana bulan misalnya yang memang anggota kita itu sudah lewat dari 6 tahun, karena kita hanya bisa sampai dengan anak 6 tahun. Nah, kalau dia sudah lewat dari 6 tahun, otomatis dia bisa dilihat mempengaruhi capaian kita. Kalau ketika misalnya kita ganti, kita hapus dia dari status anggota Poktan, apakah akan berpengaruh dengan inputan kita di bulan-bulan sebelumnya? Misalnya di Oktober ini dia kita hapus, kita ganti dengan yang lain, sehingga capaian kita bisa 100% untuk Oktober, kehadiran anggota. Bagaimana dengan pelaporan kita yang dari Januari sampai dengan September, dia masih hadir? Berpengaruh atau tidak? Itu pertama. Terus yang kedua terkait apa yang disampaikan penilaian SKP. Di SKP kita itu kita hanya diminta target 65% dari Poktan yang kita bentuk. Nah, berarti menurut analisa saya bahwa 65% ini 65% dari jumlah desa yang kita wilayahi. Kecamatan ya, karena kita sekarang skalanya masih skala kecamatan, belum wilayah binaan. 65% dari kecamatan yang kita wilayahi, itu kita sudah mencapai target. Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Ina waktu di pembinaan kemarin, ada beberapa kriteria ketika kita ingin mendapatkan nilai istimewa dan baik. Istimewa itu artinya semua target kita sudah baik. Nah, kalau saya hubungkan dengan yang Ibu Ulan sampaikan tadi, ketika organisasi kita targetnya hanya baik, meskipun kecamatannya sudah istimewa, kita tidak bisa mengajukan SKP sampai ke istimewa. Apakah memang harus seperti itu atau memang kita merujuk ke masing-masing capaian? Apakah capaian kita harus bergantung dengan capaian provinsi? Karena capaian provinsi itu adalah kumulasi dari capaian kecamatan-kecamatan. Bagaimana dengan kecamatan yang sudah baik semua realisasinya, sudah memenuhi target? Mohon penjelasan, Bulan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima Pak kasih. Aldo. Kami sampaikan pada Ibu Yowan Puluhulawa, mungkin ya ada Pak Ripaldo dari Penyuluh KB Kecamatan Marisa. Bagaimana Ibu Wulan? Kita jawab dulu Ibu Yowan atau langsung ke penanya kedua? Silakan Pak Rivaldo, sudah muncul wajahnya Pak soalnya. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi yang saya tanya, sebenarnya ini bukan pertanyaan, lebih ke saran. Karena tidak menutup kemungkinan hari ini penyuluh KB di lapangan itu masih ada kegiatan. Nah, sehingganya saran saja untuk program Lydia ini untuk di-share lagi ke platform atau media sosial lainnya. Sehingganya itu seperti macam klasifikasi IMP itu bisa diulangi-ulangi kembali. Sehingganya kita di lapangan juga tidak akan kesulitan apapun evaluasi yang ada dari provinsi sampaikan. Mungkin lebih ke situ. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ripaldo Lababa untuk penanya yang kedua. Kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya untuk penanya ketiga, kedua loh, biar dijawab oleh narasumber sekalian. Kalau memang belum ada, mungkin Ibu Wulan bisa langsung menanggapi ataupun menjawab apa yang disampaikan atau yang ditanyakan tadi dan yang disarankan tadi. Yang pertama mungkin terkait dengan keluarga sasaran dari 6 tahun, yang sudah lebih dari 6 tahun, apakah dapat mempengaruhi laporan-laporan sebelumnya apabila diedit atau dihapus. Kemudian yang terkait dengan SKP, apakah target kecamatan dapat mempengaruhi target secara keseluruhan secara keseluruhan di tingkat provinsi atau di BKKBN.
Kemudian ada saran dari Pak Ripaldo, apakah boleh kegiatan Niladia Bangga Kencana ini dipublikasi dan mengikut sertakan para kader di lini lapangan. Silakan Ibu Wulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Yohan atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, untuk anak yang sudah berusia 6 tahun atau 6 tahun lebih, itu kan otomatis sudah tidak termasuk sasaran kita apabila dia sudah lewat 6 tahun. Nah, saya pernah tanyakan ini di Datin, kalau untuk aplikasi SIGA itu ada sistem namanya penghapusan secara otomatis. Jadi kalau anak itu sudah masuk di 6 tahun lewat, itu sudah akan terhapus secara otomatis. Kalaupun dia tidak terhapus atau kita melakukan penghapusan secara manual, berarti kan kita mengurangi. Nah, saat kita mengurangi itu, usahakan kita mengganti dengan sasaran yang baru. Jadi biar pelaporannya itu tidak akan berkurang. Jadi untuk pelaporan yang sebelum-sebelumnya itu tidak akan berpengaruh. Yang akan berpengaruh saat kita melakukan input atau edit pelaporan pada saat bulan yang berjalan. Jadi kalau yang kemarin-kemarin tetap dia masuk di sasaran, yang sekarang saja yang setelah dia terevaluasi secara otomatis, bukan evaluasi ya, apa namanya, tersingkirkan secara otomatis gitu di aplikasi, itu itu akan berkurangkan sasaran kita. Nah, berarti kita supaya pelaporan atau capaiannya tidak turun, kita harus menambah sasaran yang baru seperti itu. Nah, untuk pelaporan-pelaporan sebelumnya itu insya Allah tidak akan berubah. Nah, kemudian yang kedua, tentang apa ya tadi Pak Rahmat? Ya, tentang Apa target SKP, Bu. SKP. Nah, kalau tidak salah, ini Ya. saya tambahkan juga informasinya. Kebetulan saya pernah mengikuti sosialisasi ini. Bukan tidak bisa mengajukan istimewa, bisa dengan catatan itu semua indikator terpenuhi. Kemudian tidak banyak, mungkin apa namanya persennya itu 30-70 begitu. Jadi kalau ada yang istimewa bisa, tapi tidak banyak, mungkin hanya beberapa saja. Tidak bisa banyak karena unit organisasinya itu tidak mencapai istimewa. Seperti itu. Kalau tidak salah, nanti saya tanyakan lagi di apa namanya di bagian kepegawaian dan lini lapangan. Kalau tidak salah pernah saya ikuti seperti itu. Bukan tidak bisa, tapi hanya sedikit yang berhak untuk mendapatkan nilai istimewa. Kalau tidak salah, mungkin ada apa namanya informasi terbaru atau seperti apa akan saya koreksi lagi ke depannya. Kalau tidak salah seperti itu sosialisasi yang pernah saya ikuti. Yang pasti kalau unit kerjanya baik, berarti otomatis sebagian besar nilai SKP-nya hanya baik dari eh, apa namanya fungsional-fungsional yang ada di unit kerja tersebut. Nah, kemudian untuk apa namanya dipublikasi itu karena apa namanya istilahnya platform untuk Kiladia ini kan berasal dari lini lapangan. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke Ibu Mutmainah. Mungkin ada di YouTube. Kalau tidak salah ada di YouTube. Saya sempat baca ini di chatting. Ibu Ina sudah memberikan informasi, sudah share di episode-episode Giladia itu ada di link YouTube Lini Lapangan Gorontalo. Jadi Bapak Aldo bisa mengunjungi link YouTube. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Ya Pak Aldo, jangan ditonton saja tapi di subscribe. Nah kemudian apalagi ya terkait sudah ya Pak Rahmat? Atau masih ada? Tiga pertanyaan itu saja. Tiga Eh, pertanyaan dari Izin Pak Moderator, Ya, yang terkait silakan. persentase. Oh iya, Eh, persentase. di Oh iya, ya 65% persentase kan Ibu ya Yon. Bu. Iya, Ya, izin Ibu Yon. Ini saya permintaan maaf lebih dulu karena ini memang kesalahan di kami. Karena awalnya harusnya kami itu dari perwakilan BKKBN Provinsi itu duduk bersama untuk pembahasan target dari masing-masing direktorat. Nah, target itu kan harus didistribusikan target dari internal direktorat. Misalnya di saya, Direktorat Internat Bina Keluarga Balita dan Anak. Nah, itu ada target internal. Nah, target internalnya itu sasaran kelompok BKB yang hadir pertemuan. Itu harusnya saya distribusikan ke Ibu Mutmainah pada saat awal tahun sebelum beliau turunkan ke PLKB PKB. Nah, karena kemarin belum sempat karena kesibukan juga dan belum sempat
kami duduk bersama, akhirnya dan juga dituntut oleh waktu, Ibu Mutmainah juga harus segera menurunkan target dari SKP masing-masing PKB, maka diambillah satu keputusan target untuk SKP PKB itu 65% keluarga yang sasaran hadir di pertemuan. Tapi sebenarnya dari kami itu harusnya ada target revisi gitu sebenarnya. Target dari kami itu harusnya 74,34% kalau tidak salah yang harus hadir. Nah, ini juga sudah kami kemukakan kepada Pak Kepala dan saya sudah minta maaf dari awal kepada Pak Kepala bahwa untuk target ini belum cocok kalau untuk dari Direktorat Bina Keluarga Balita dan KSKP teman-teman penyuluh PLKB di lapangan. Tapi karena sudah terdistribusi dari awal tahun, jadi saya mohon alhamdulillah teman-teman semua kalau untuk 65% sudah sebagian besar saya yakin sudah mencapai target. Cuman kita kembali ke pencapaian target dari internal Direktorat Bina Keluarga Balita sendiri yang diberikan di Provinsi Gorontalo, kalau hanya mengacu di 65%, kita tidak akan mencapai dari target 29.380 keluarga yang hadir di kegiatan keluarga sasaran anggota BKB yang hadir dan menjadi anggota kelompok BKB, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya untuk target yang 65% itu mohon lebih dinaikkan lagi untuk capaian akhir semester 2 atau triwulan 4 ini. Jadi mohon bantuannya dari Bapak Ibu semua. Memang dari awal itu menjadi kesalahan dari kami, kurang koordinasi dengan tim kerja dari lini lapangan. Insya Allah ke depannya kami akan lebih meningkatkan koordinasi kami terkait target-target internal dari masing-masing direktorat. Seperti itu, Ibu Yowan. Siap, terima kasih Bu Ulan. Ya, sama-sama Ya. Ibu Yowan. Baik, terima kasih Ibu Yohan Pululawa. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa dapat menyimak dan memahami jawaban-jawaban dari Ibu Ulan tadi. Dan insya Allah bisa menjadi evaluasi kita ke depannya. Kemudian selanjutnya ada yang akan bertanya ini dari Pak Abdurrahman Nango dari Balai Limboto Kabupaten Gorontalo. Kami persilakan Pak Abdurrahman. Halo. Halo Pak Anang. Saya lihat di sini sudah raise hand dan tidak ada yang lain. Jadi kami menunggu Pak Abdurrahman Nango, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan Kak. Silakan. Ya, makasih Pak Rahmat. Ibu Ulan ada dua hal yang minta sedikit penjelasan. Yang pertama tentang keanggotaan. Tadi saya sambung dari Ibu Yohan. Memang idealnya di sistem aplikasi ketika standar dia tidak memenuhi sasaran lagi, harusnya dia skip. Sama halnya dengan aplikasi yang ada di kependudukan ya, di administrasi kependudukan. Jadi ketika usia di atas 17 tahun, dia memberi notifikasi sehingga dia sudah bisa mengurus KTP. Nah, kalau di aplikasi kita, saya melihat dia tidak hilang bulan. Ya, jadi ketika kita panggil dia di keanggotaan, di anaknya, di balitanya, memang dia tidak muncul. Biasa muncul tidak ditemukan. Tapi di data keanggotaan, kalau kita lihat dia tetap masih muncul. Dia ada. Nah, ini memang menjadi dasar kita untuk kalaupun misalnya kita keluarkan dia dari keanggotaan, nah itu kalau diberi ruang oleh BKB, nah kita kandel keanggotaannya. Yang kedua, kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan menjadi sasaran di situ, ya kan? Sementara ketika melihat kunjungan atau
kesertaan anggota keluarganya di BKB, dia tidak akan muncul karena hanya ada di sasaran. Nah, ini juga harus diperjelas karena kami di Limpoto misalnya dari 800 sekian sasaran itu banyak yang sudah di usia di atas 6 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau memberi saran juga kepada BKKBN dalam hal ini pemangku kepentingan program. Saya lihat di beberapa kecamatan yang sasarannya di bawah 10. Ini juga harus ditelaah, ya kan, harus ditelaah. Tidak hal mustahil ketika di sebuah wilayah itu sasarannya hanya 9, hanya 10 kalau saya lihat. Nah, ini juga harus menjadi bahan bandingan di program di Ibu Ulan sebagai kepangku program, dibanding dengan contoh misalnya ada contoh kayak Limpoto sampai 800 sasaran. Ya, karena memang realitasnya seperti itu. Nah, ini apakah akibat dari aplikasi itu sendiri, ya kan? Karena memang kan input dan aplikasi ini kan ditarik dari PK kemarin, itu dia, ya. Jadi karena dari sisi kinerja beda loh. Kalau orang mencapai 9, saya duduk manis saja dengan 9 menginput 9, clear ya. Yang ketiga, Bulan, di sistem pembinaan ada pilihan fitur daring, ya, pembinaannya daring. Bisa Anda dijelaskan sejauh mana konsep daringnya? Karena misalnya, karena kan ketika kita mau buat daring, maka sasarannya kepada sasaran, ya kan, kepada keanggotaan. Nah, Ibu Ulan kemarin sempat menyampaikan dengan media Facebook, dengan media IG dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan. Nah, sementara dari sasaran ini tidak ada yang mengakses media kita, begitu. Nah, konsep BKKBN memberi arahan baku, konsep daring itu sejauh mana? Karena memang ini juga salah satu cara kita untuk mengatur waktu. Contoh bayangkan saya misalnya, saya 4 wilayah binaan. 4 wilayah binaan dengan konsekuensi waktu begini padat dengan kegiatan BOK dan sebagainya, kan berarti kita memilihnya daring, kan begitu. Nah, terkadang kami konsep daring sedikit salah. Contoh misalnya kami menggunakan misalnya media Facebook, live streaming. Tapi dalam pengetahuan kami tidak ada sasaran pun yang mengikuti live streaming kami di Facebook. Nah, sehingga harus ada dasar pelaksanaan live daring itu menurut konsep program itu sejauh mana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman. Mungkin Ibu Wulan bisa langsung menanggapi atau menjawab apa yang disampaikan tadi. Saya persilakan, Bu. Interupsi Pak Moderator. Pak Moderator. Ya, silakan. Ya, Pak Sarip. Pak Sarip, ya. Masih ada Ibu Nur Hijrianti yang antri. Kalau ya, ada Pak Sarip, ya silakan. Siap. Menambahkan atau apa ini Pak? Ada pertanyaan yang ya silakan Ibu Wulan, kami persilakan untuk menjawab langsung apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman Nangot tadi sebelum kepada penanya yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Anang atas pertanyaannya, masukan. Jadi substansi dari aplikasi SIGA ini kan ada di Datin. Nah, untuk pelaporannya itu melalui evaluasinya itu melalui Bina Keluarga Balita, dalam hal ini tim pencegahan stunting di KSPK. Nah, kalau terkait untuk yang 6 tahun yang menjadi sasaran itu sudah diinformasikan kembali, itu akan terhapus otomatis atau akan tereliminasi secara otomatis. Nah, kalaupun dia tidak tereliminasi secara otomatis oleh aplikasi, jadi kita bisa hapuskan dia dari sasaran. Memang sasarannya itu akan turun, sasaran kelompok BKB itu akan turun, yang menjadi anggota akan turun. Nah, untuk mensiasati supaya pelaporannya itu tidak turun, kita gantikan dengan sasaran yang baru, anggota kelompok yang baru. Jadi input, kalau tidak salah, saya pernah tanyakan ini kepada Pak Ketua Tim dari Datim, Pak Wahab, sama stafnya, Pak Iqbal.
itu bisa diinput manual melalui rekapitulasi data keluarga. Seperti itu. Nanti kalau untuk kejelasannya, mungkin kalau ada orang Datin yang hadir di sini terkait untuk mekanisme pelaporan di aplikasi SIGA, kami persilahkan. Nah, seperti itu, Pak. Pernah kami tanyakan seperti itu. Nah, kedua, untuk apa namanya, memang, Pak, ini sudah menjadi pembahasan secara insentif dan secara spesifik terkait jumlah sasaran dari kelompok yang anggotanya cuma 2-3, sementara sasaran pushamil badutanya di wilayahnya sampai tingkat desa itu banyak, itu sudah menjadi perhatian khusus dari Bapak PLT Kaper. Jadi tidak akan disamakan di mana yang sasarannya misalnya di Limboto banyak, kelompoknya banyak, juga sasarannya banyak, tapi dibandingkan dengan kecamatan lain yang kelompoknya cuma 2 atau cuma 3, anggota sasaran yang hadir yang menjadi anggota kelompok BKB hanya 30 sekian, itu kan berarti sangat sedikit. Sementara kalau kita lihat data dari SIGA, sasaran yang ada di situ banyak, apalagi sekarang sudah ada Verpal. Nah, kita bisa lihat sasaran keluarga yang mempunyai baduta atau pushamil di wilayah tersebut sampai cakupan desa itu berapa. Itu harusnya menjadi sasaran untuk kita apa namanya kita bentuk kelompok baru atau kita ikutkan menjadi anggota dari kelompok yang sudah ada seperti itu. Jadi itu sudah menjadi sebagai informasi Pak Anang, ini sudah menjadi sorotan dari Pak Kepala. Sudah saya masukkan data-datanya sampai tingkat desa. Data dasarnya itu cuman tidak saya buka di sini. Data dasarnya itu dari Verpal yang kemarin semester 1. Dibuka data-data sasaran jumlah BKB yang harusnya yang masuk yaitu pushamil dan keluarga yang punya baduta dan keluarga yang mempunyai anak 0 sampai 20 0 sampai 24 bulan dan pushamil itu sudah saya masukkan kepada Pak Kepala. Nah, itu mungkin menjadi apa ya sebagai informasi untuk Pak Anang. Nanti akan di follow up dengan surat dari kepala terkait kecamatan-kecamatan mana dan dilampirkan dengan data dari Verval terbaru desa-desa mana yang sasarannya banyak tapi kelompoknya belum ada di situ atau anggota apa ya terkait yang ketiga. Kalau dari panduannya Bapak sudah saya baca-baca, tidak ada sih konsep yang baku terkait pertemuan virtual itu seperti apa. Cuma dijaki dan ini juga sudah pernah saya berdialog dengan Bapak PLT Kaper terkait bagaimana sih Pak, saya pernah bertanya, bagaimana sih Pak konsep supaya kita bisa mencapai terkait 1000 HPK ya, ini capaian untuk 1000 HPK, gimana Pak supaya kita bisa mencapai 1000 HPK ini Pak? Indikatornya bahwa sudah terpapar materi 1000 HPK itu seperti apa Pak? Nah, di sini kan ada kalau secara virtual sempat sih saya singgung melalui WA, melalui Facebook, melalui siaran YouTube official atau podcast atau melalui apapun lah Instagram media platform. Nah, menurut Bapak PLT Kaper itu materi-materi yang ada kita share di grup WA ke kader itu sudah dianggap terpapar. Seperti itu. Jadi sebanyak mungkin kita share materi maupun rekaman Zoom atau rekaman YouTube terkait pertemuan-pertemuan materi-materi tentang BKB maupun 1000 HPK kita share kepada kelompok PPKBD, kepada sub PPKBD, sampai kita share ke keluarga sasaran itu, dianggap kita sudah memenuhi atau sudah terpapar. Seperti itu. Karena indikator bahwa itu ditonton atau tidak, itu tidak bisa menjadi, waktu itu kita sempat dialog sama Bapak Petani, itu tidak bisa menjadi indikator bahwa, oh iya, ini sudah terpapar atau tidak. Yang penting kita tetap melakukan share, tetap melakukan perbanyak materi-materi video apapun itu terkait materi BKB itu disebarluaskan, itu salah satu cara kita untuk mencapai target 1000 HPK. Kemarin kita sempat dialog seperti itu sama Bapak. Jadi Pak, cara hitungnya gimana? Ya udah, kita lihat aja sasarannya di situ berapa. Apakah PLKB atau P3K-nya atau operatornya sudah sudah meng-share ke semua wilayahnya, sasarannya atau tidak, seperti itu. Oh, baik Pak, kami pernah dialog seperti itu. Nah,
Nah, kalau untuk kontak kami tidak ada ya, karena virtual itu seperti yang kita ketahui tidak secara langsung atau tidak secara tatap muka. Jadi bisa menggunakan sarana media sarana yang ada sekarang seperti yang sudah saya sebutkan tadi beberapa. Seperti itu. Ada lagi Pak Rahmat yang saya lupa, izin, maaf, soalnya Silakan. jangan sampai ada yang saya lupa begitu. Halo Pak Silakan Ibu Rahmat, Bulan. ada yang Ya, saya halo. lupa. Halo, silakan Ibu Bulan ya. Ya, masih ada Pak Rahmat. Oh ya, saya lihat di sini waktunya sudah hampir habis, tinggal 1 menit. Tapi saya mungkin masih ada Ibu Hijriyanti, ya, dari Kota Timur, Kota Gorontalo. Kami persilakan, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Moderator dan Ibu narasumber. Saya hanya ingin ditampilkan kembali untuk Kota Gorontalo yang pencapaian kehadiran BKB di pertemuan Pak. Itu dilihat Kota Timur harusnya itu ada 6 yang lapor juga 6 Bu. Yang di slide tadi itu yang ada 4 yang lapor 6. Apa itu hanya Iya, kesalahan penulisan kita atau langsung bagaimana? buka Ya, SIGA mohon saja maaf. ya Ibu ya. Saya Ya. izin share SIGA saja. Biar mungkin ada kesalahan di pencatatannya atau evaluasinya atau seperti apa. Oh iya, Saya iya. izin buka aplikasi langsung saja ya. Ya. Kecamatan Kota Timur, Bu. Kota Timur. Iya. Ada tampil Ibu? Hanya Izin setengah ya di Ibu. sini terlihat. Ada tampilan Ya, ada siganya? tampilan, ada tampilan siganya, Bu. Oh iya. Hmm. Nah, Iya. ini ada. Pikir mungkin yang di kami yang salah. Iya. Hanya itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Kota tadi apa? Silakan. Kota Timur. Lanjut. Kota Timur. Sudah. Sebentar. Oke, kita lihat. Sudah Ibu, sudah 100%. Iya, 6. Tadinya di laporannya Ibu hanya 4. Saya pikir kesalahannya di kami atau di mana, Bu. Ternyata mungkin kesalahan ketik, Bu. Mungkin iya, kesalahan ketik. Iya. Karena Iya, itu terima saya kasih, Bu. pada Iya. saat saya tadi kan kalau ada konfirmasi dari teman-teman saya persilahkan biar kita langsung buka di SIGA begitu. Oh iya, terima kasih Bu. Hanya itu yang ingin saya informasikan, Bu. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bulan, luar biasa sekali jawaban dan informasi dari Bu Bulan. Kami persilakan Pak Sarip. Pak Sarip dari Kabupaten Bualemo. Ya, makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Singkat saja Pak Moderator, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohan tadi, hubungan antara program dengan SKP. Kecamatan Paguyaman itu ada kegiatan yang disebut dengan PPKS. Pertanyaannya, apakah PPKS ini bagian dari tugas utama atau tugas tambahan? Itu saja Bu Bulan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sarip. Silakan Ibu Bulan langsung.
PKB. Ini datanya juga kami ambil dari sini. Izin Pak, sebentar. Ya, izin Pak, maaf sempat terbagi karena kita juga saat ini mengikuti evaluasi dari Ditbangnak Pusat. Ini Bapak Syarif, PPKS itu masuk di SIGA. Otomatis di SIGA itu kan ada pencatatan pelaporannya. Jadi masuk di tugas kita. Entah itu tugas utama atau tambahan, namanya masuk di SIGA berarti kan ada pelaporannya. Jadi kalau untuk tugas utama dan tambahannya mungkin saya harus bertanya ke yang lebih ahli kayak ke lini lapangan, ke Ibu Mutmainah Usman, apa sih tugas utama dari fungsional PKB dan PLKB itu seperti apa, kriteria tugas utama apa, tambahannya apa, kan dikaitkan juga dengan SKP dari PLKB dan PKB. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik karena takut salah menjawab. Cuman yang ini menurut pendapat saya pribadi namanya yang ada pelaporannya yang masuk di SIGA berarti kan wajib kita laporkan gitu. Apalagi PPKS ini sebenarnya ini bukan masuk di konteks ini ya, konteks yang tema kita hari ini, cuman tidak apa-apa. Jadi PPKS itu Pak, karena sudah dibentuk PPKS di situ, jadi ada kanalnya, jadi otomatis menyusul dengan R1-nya, jadi harus dilaporkan tiap bulannya, seperti itu. Nah, untuk PPKS sendiri itu masuk di salah satu target unit kerja dalam hal ini perwakilan BKKBN Provinsi, di mana target kita tahun ini adalah 239 klien yang dilayani di PPKS. Sebagai informasi, tahun lalu kita sudah membentuk 2 PPKS, yaitu di Kota Barat dan di Paguyaman, di Bualemo. Nah, tahun ini kita bentuk lagi 3, yaitu di Kuandang, kemudian di Suawa Timur, kalau tidak salah, atau Suawa Tengah, sama Ibu Lina, saya lupa. Kemudian di Kecamatan Limboto. Nah, tiap bulan itu harus ada pelaporannya. Nah, terkait target yang sudah saya sebutkan tadi itu direkapitulasi target dari Januari yang dilayani di PPKS sampai dengan Desember itu direkapitulasi jumlahnya berapa, dihitung, dievaluasi selama 1 tahun itu yang dilayani kliennya berapa. Nah, itulah capaian kita. Jadi kalau misalnya dari Gorut melapor 30, Kota 30, kemudian di Gorut kan ada 2 PPKS, nah yang 1 10, yang 1 15, jadi 25, kurang 5 lagi, ditambahkan lagi di PPKS di lain lagi gitu. Jadi itu cakupan pelaporannya itu seperti itu. Jadi dari semua PPKS yang ada itu dari tiap bulan direkapitulasi capaian Januari sampai Desember harus mencapai target kita sebesar 239 klien yang dilayani. Seperti itu, Pak. Nah, untuk yang Bapak tanyakan itu masuk di tugas utama atau tambahan, nanti saya tanyakan ke Ibu Mutmainah, yang pasti itu masuk di pelaporan. Nah, pelaporan ini, untuk melakukan pelaporan, pencatatan pelaporan ini sebenarnya masuk di fungsional PLKB itu di tugas apa sih? Utama atau tambahan gitu. Nanti saya tanyakan ya, Pak. Saya takut salah menjawab. Karena ada aturan-aturannya terkait itu. Yang pasti namanya ada PPKS, berarti sudah terbentuk di situ, berarti ada kanal. Ada kanal berarti ada R1 atau pencatatan pelaporannya. Terima kasih, Pak Sari. Izin pemoderator. Ya. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Ya, siap. Jadi bagi saya apa yang menjadi penjelasan Ibu Ulan sudah bisa dipahami, tetapi pertanyaan saya ini lebih detail kepada penilaian SKP. Tidak ada perbedaan antara di kelompok PPKS dengan kecamatan yang lain. Makanya ini jadi yang menjadi lebih serius saya pertanyakan karena agak rancu dalam hal penilaian.
Kalau sesuai penjelasan Ibu Ulan, agak tak jelas disebutkan ada setara kelompok kegiatan. Nah, maksud saya bisa tidak karena ini bagian dari ekstra dari pekerjaan khususnya Kecamatan Paguyaman dan tidak dimiliki oleh kecamatan lain, maka cukuplah untuk dipertimbangkan ada tambahan nilai dari PPKS. Oke. Nanti kalau tidak ada tambahan nilainya, apa bedanya dengan kecamatan yang belum memiliki PPKS? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin insya Allah untuk pembahasan terkait PPKS kita akan mengambil tema pada kegiatan Ladia berikutnya. Tapi kami persilakan Ibu Ulan untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Nah, ini menarik. Jadi saya izin tanya dulu, apakah PPKS masuk di SKP Bapak Ibu semua? Ada PPKS masuk? Kalau sama saya tidak ada, Bu, kalau di Episum dan SKP. Nah, tadi kan Pak Syarif menyinggung masuk gitu kan. Apakah PPKS masuk di indikator penilaian SKP Bapak Ibu? Kelompok kegiatan. Nah, Pak Rahmat masuk atau tidak? Masuk. Apakah beda-beda SKP tiap orang indikatornya? Tidak kan? Kalau menurut saya sih sama. Kalau sesama ahli muda, kalau ahli pertama, seperti itu ya kan? Izin Bu Ulan, terkait SKP spesifik tentang PPKS itu tidak ada. Yang ada itu BKB, BKL, BKR, UPPKA, PIKR, Kampung KB, data. Tapi spesifik PPKS tidak ada. Tapi kalau boleh Bu Ulan, kita jangan dulu bahas terlalu spesifik untuk PPKS. Kita sudah limit waktu. Kalau boleh kita ambil di episode berikut karena banyak yang harus kita bahas terkait PPKS. Saya sepakat dengan Pak Syarif tadi. Banyak juga hal yang ingin kami perjelas, tetapi mungkin kalau boleh kita nanti di sesi berikut. Iya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Yan. Jadi terima kasih Bu Yan. Jadi ini mungkin bisa masukan ke Ibu yang punya platform, istilahnya punya platform Miladia, Ibu Mutmainah Usman selaku Ketua Tim Lini Lapangan, mungkin siapa tahu bisa menghadirkan lagi terkait tema PPKS, karena PPKS itu juga masuk di lansia, Bu, nggak masuk di BKB dia. PPKS itu masuk di ranahnya Bina Keluarga Lansia, dia sama dengan sekolah lansia ranahnya. Jadi mungkin siapa tahu sekalian saya membahas mengenai sekolah lansia, Insya Allah mungkin diberikan kesempatan berikut. Jadi mohon maaf Pak Syarif ya, nanti langsung kontak lewat WA ya. Masih ada nomor saya Pak Syarif. Siap. Iya, terima kasih Pak Syarif. Siap. Terima kasih Bu Yan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Wulan atas jawaban-jawaban. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya berharap mudah-mudahan Ibu Yowan, Pak Aldo, dan Pak Abdurrahman, Ibu Hijri, dan Pak Sarip, itu dan kita semua sudah dapat memahami jawaban-jawaban dan harapan dari Ibu Wulan. Mungkin karena sudah di penghujung waktu, secara keseluruhan bolehlah saya mengambil kesimpulan ya, bahwa salah satu yang menjadi kesimpulan adalah pendampingan melalui pertemuan dan peningkatan inputan laporan itu menjadi fokus kita, dan setiap kali ada kegiatan setiap bulan itu bisa dilakukan penginputan dan bisa lebih dari satu kali, tapi tetap mengedepankan kualitas data dan laporan kita. Olehnya sebelum kita tutup, saya mempersilakan kepada Mas Ketua Umum DPD IPKB untuk menyampaikan mungkin informasi terkini terkait program ke depan. Kepada Mas Ketum Miftahul Huda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin rekan-rekan semua, singkat saja mungkin. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini, dan selanjutnya sesuai dengan hasil usulan teman-teman, mungkinan untuk episode berikutnya kita akan mengangkat tema tentang kepegawaian. Mudah-mudahan pengampu programnya masih bisa untuk tidak ada kesibukan lain dan bisa untuk hadir dalam kegiatan ini. Dan berikutnya kami dengan teman-teman DPD berusaha membantu rekan-rekan yang belum mendapatkan PAK SKP ya, PAK 2023 dengan berbagai macam upaya pendampingan dan memfasilitasi. Jadi mohon rekan-rekan semua mempersiapkan SKP yang tahun 2023 yang sudah dinilai, dan juga
PAK terakhir yang masih zamannya apa namanya masih zaman Dupak dulu ya. Pemberian angka kredit terakhir ya. Terakhir itu setahu kami itu Juldes 2022. Kalau seandainya tidak memiliki Juldes 2022 bisa PAK yang sebelumnya dan itu nanti sebagai dasar kita dalam bersama-sama membuat PAK yang 2023 itu karena PAK itu penting karena terkait juga kita gunakan untuk kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan. Barangkali itu terima kasih Pak Rahmat, luar biasa teman-teman semua. Jangan lupa isi daftar hadir dan juga isi kegiatan di SIGAK untuk kegiatan siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum DPD PKB. Dengan selesainya informasi dari Pak Ketum tadi, saya selaku moderator mohon izin pada Ibu narasumber untuk menutup seluruh rangkaian acara hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Ibu narasumber, Ibu Sri Wulandari Daud dan pada kita semua. Pak Rahmat, serta Bapak Ibu Pak Rahmat PKB izin. Pak Rahmat sangat antusias. izin. Ya, silakan Pak Bu. Rahmat izin. Ya, silakan. Izin Ya, ya. sepatah dua kata saja, Bapak Ibu semua terkait Baik, kendala SIGA sebagai closing mohon statement Bu, silakan. ya Ya. terkait SIGA Silakan. walaupun ada kendala saya mohon Bapak Ibu semua tetap semangat untuk melakukan input pelaporan walaupun capaian bulan ini akan agak turun daripada bulan-bulan sebelumnya, tidak apa-apa, tapi tetap saja mencoba tetap melakukan input pelaporan. Dan saya berharap di November, karena ini akan dievaluasi pada 2 minggu ke depan seperti yang diinformasikan oleh Bapak PLT Kepala Perwakilan tadi, setelah pertemuan ini, apakah capaian kita akan meningkat atau tidak, saya berharap ada feedback positif dari Bapak Ibu terkait capaian kita yang dalam hal ini ada 2 indikator sesuai dengan tema saat ini, yaitu capaian 1000 HPK dan yang kedua pengasuhan dan pendampingan karakter. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bagaimana meningkatkan capaiannya itu seperti apa. Mohon ada peningkatan capaian setelah ada pertemuan ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas closing statement yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada semua peserta, Bapak Ibu PKB, PLKB yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Dengan harapan semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa seperti yang sudah diingatkan tadi untuk mengisi daftar hadir. Dan izin Pak Ketua, apakah ada sesi foto bersama ya hari ini? Ya, setelah ditutup foto bersama nanti akan dipandu oleh Pak Farul. Baik. Tak lupa yang terakhir kami menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kita foto bersama dulu ya, silakan open kamera dan saya persilakan Pak Farul untuk mengambil dokumentasi. Ya, halo. Yang belum aktif kamera mohon diaktifkan. Kita akan foto 5 sesi. Ya. Sesi pertama saya hitung. Oke, tunjukkan wajah terbaik di depan kamera. Tunjukkan pesonamu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan Slide tuntunan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide keempat. Ulang lagi. Yang tidak ada wajah. Banyak yang tidak ada wajah. Oke, tetap. 1, 2, 3. Hormat. Oke. Prabowo. Slide terakhir kelima. 1, 2,
Tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Kelima dulu. Jus Pahuato, Jus Pahuato. Mas Aul. Terus tempat Putih ada tanya. Oke, dadah-dadah semua. Dadah-dadah semua. Ya tanya tak perlu. Nah, turunkan. Seribu. Sampai jumpa kembali. Dadah. Halo, dadah. Bu Ningsi. Halo Ibu Ningsi, dadah. Pak Nurdin. Pahuato, Pak Nurdin. Apa lupa Pak Isi episode. Nanti masih aktif. Oke teman-teman semua turun. Dadah. Assalamualaikum teman-teman semua. Supervisi Gorontalo. Pak Yunus jangan dulu live ya. Pak Yunus jangan